Jadi tujuan dari layanan bimbingan klasikal ini supaya kalian itu menjadi pribadi yang ketika ada masalah konflik dengan teman-teman kalian itu bisa menyelesaikan dengan baik. Dan juga ini juga termasuk pencegahan terhadap tindakan yang memungkinkan terjadinya konflik. Ini bisa pencegahan dan apapun ketika kalian memang ada konflik, kalian semoga bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik. Oke, sebelum kita mulai materi mengenai kemampuan menyelesaikan konflik dengan teman sebaya, kita SDP dulu ya. Jadi ibu minta kalian untuk berdiri. Oke, kan kalian sudah berdiri nih. Ibu minta untuk saling berhadapan dengan teman sebaya. Nah, tugas kalian cek satu sama lain siapa yang tidak konsentrasi. Jadi nanti kalau ada yang salah, sebenarnya mereka oh ini si Adi misalkan salah. Oke, kalau ibu bilang pagi, siang, sore, malam. Oke, kita tes ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, lanjut. Siang, malam. Oke, mulai lagi ya, mulai. Pagi, siang, sore, malam. Siang, sore, pagi, malam. Belum nih, sekali lagi ya, sekali lagi. Siang, malam. Oh, belum konsentrasi. Oke. Ulang ya, sekali lagi. Oh ya. Fokus. Pagi, malam. Hampir. Ya udah, lanjut ya, lanjut. Jadi ibu simpulin kalian udah siap ya untuk menerima materi layanan bimbingan klasikal yang akan ibu sampaikan. Gimana, siap? Oke, kita mulai ke materi. Jadi sebelumnya ibu akan memberikan pertanyaan semangat terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang biasanya membuat konflik terjadi di antara teman sebaya? Perbedaan pendapat. Oke, perbedaan pendapat. Satu, iri hati. Iri hati ya, iri hati. Salah paham. Apalagi? Menikung. Aduh, siapa yang suka menikung? Iya, Bu. Ya, Malah orang tua. kamu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Bagaimana perasaanmu ketika mengalami konflik dengan teman? Emosi. Panas. Terus rasanya di sini juga itu aja gitu ya. Oh, itu wajar ya. Benar sih. Oke, yang ketiga. Menurutmu apa langkah pertama yang perlu dilakukan saat terjadi konflik dengan teman? Saling. Yang kalian lakukan, kalian pernah nih ngalamin
Semua perkembangan itu menimbulkan tentunya penyesuaian mental dan tentunya membentuk sifat, nilai dan minat baru. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan tingkah laku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Yang keempat, masa remaja sebagai usia penutup masalah. Pada masa remaja sering terjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh remaja laki-laki maupun oleh remaja perempuan. Seperti yang dijelaskan Anna Freud, banyak kegagalan yang seringkali disertai akibat yang tragis, bukan karena ketidakmampuan individu, tetapi karena kenyataan bahwa tuntutan yang diajukan kepadanya justru pada saat semua tenaganya telah dihabiskan untuk mencoba mengatasi masalah pokok yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan seksual yang lambat. Oke, kurang lebih ini kan seperti yang dijelaskan tadi. Jadi masa remaja itu mengalami perubahan biologis, kognitif maupun sosial emosional. Dan juga masa remaja itu ternyata ketika kita remaja kita tuh menemukan hal-hal yang di luar dugaan kita, contohnya termasuk konflik. Kita nggak mau terjadi konflik, tapi ternyata konflik itu tuh datang secara tiba-tiba. Contohnya tiba-tiba ada, misal nih ada segerombolan peserta didik nih, misalkan biasanya cewek-cewek ini ya suka ngegosip di belakang. Tiba-tiba ngomongin si A. Nah itu terus tiba-tiba si A tahu nih dari temennya yang lain, kamu tuh diomongin terus sama mereka. Nah terjadilah timbul konflik dari yang awalnya cuma ngomong-ngomong doang, timbul gosip, bahan gosip, si A jadi tidak terima. Dan itu bisa menimbulkan terjadinya konflik. Oke, tugas perkembangan remaja. Jadi tugas perkembangan remaja itu menerima keadaan fisiknya dan menerima peranannya sebagai pria atau wanita. Yang kedua, menjalin hubungan baru dengan teman sebaya. Ketiga, memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tuanya maupun orang dewasa lainnya. Keempat, memperoleh kepastian dalam hal kebebasan pengaturan ekonomi. Yang kelima, memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang diperlukan. Yang terakhir, mempersiapkan diri untuk pernikahan. Nah, kalian ini kan udah memasuki remaja nih. Suatu saat kan lulus SMA. Nanti kalian pengen kuliah atau mungkin kerja atau mungkin udahlah capek mau ini itu nikah aja. Bisa jadi kan. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang konflik di kalangan remaja. Ada yang ingin membacakan? Oke. Konflik di kalangan remaja merupakan perilaku remaja yang mengarah pada pertentangan dengan kelompok sebaya dan diwujudkan dengan perilaku yang reaktif dan proaktif kepada teman-temannya maupun dalam menjalin hubungan dengan kelompoknya. Selain itu, konflik pada remaja disebabkan oleh permasalahan dengan temannya. Sebagai upaya untuk melindungi diri dari kecemasannya, maka remaja melakukan pertahanan dengan eksternalisasi perilaku dengan agresif, berbuat salah, dan kenakalan lainnya. Oke, sekarang Ibu mau tahu nih di kelas ini pernah nggak sih terjadi konflik? Kalau boleh tahu, maaf gak dibahas. Oke, terus gimana solusi kalian mengenai rebutan di kelas itu? Rebutannya kalau di Ganti-gantian. Oke, masih bisa sih ganti-gantian. Selain itu ada lagi nggak permasalahan di kelas ini? Mungkin dengan teman sebangku atau mungkin dengan kelompok kalian.
menulis bagiannya sendiri, dan itu cukup banyak memang. Tapi teman-teman yang lain juga yang kebagian nulis itu emang guru juga banyak semua materinya. Tapi si anak ini ternyata nulisnya cuma dikit, dan itu benar-benar singkat banget gitu loh. Ya sih. Iya, dibandingkan yang lainnya. Ada juga bilangnya misal sudah kelompok di rumah si A gitu. Bilangnya setuju semua, tapi di hari H itu ternyata nggak datang gitu. Jadi tugas dia yang seharusnya dia kerjakan malah dikerjakan orang lain, yang menyebar beban orang lain. Terus gitu. Itu kan problem di kelompok teman kamu. Terus kamu dengar lagi nggak cerita selanjutnya nih, kira-kira solusi dari mereka itu apa? Apakah cuma dibiarin aja atau nggak ditulis namanya atau seperti apa? Ada yang nggak ditulis namanya, ada juga yang dilakukan itu dulu, ada juga yang kasar aja gitu. Jadi katanya udahlah biarin, yang penting selesai, nggak usah nambah konflik. Itu kan cerita dari temannya si Adele. Jadi bisa ibu simpulkan bahwa di kelompok itu ada yang kerja, ada yang kerjanya itu kurang. Jadi menimbulkan teman yang kerjanya lebih itu merasa, ih aku udah kerja banyak nih, udah aku kerjain, dan harusnya tugas dia yang ngerjain kok malah jadi aku yang mengerjakan. Nah, itu bisa menimbulkan konflik di antara kelompok tersebut. Nah, ibu minta di dalam kelas ini semoga kalian tidak mengalami perdebatan mengenai kelompok. Jadi sesuai. Kalau misalkan dalam penugasan kalian dikasih tugas A, ya kerjain A. Kalau misalkan yang B. Jadi kerjakan sesuai tupoksi masing-masing, dan kalian harus mengerjakan semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan teman kalian, karena kan kalian kelompok itu
perbedaan pendapat, mengadakan diskusi untuk memahami tujuan masing-masing, menemukan kompromi atau membagi tugas agar keduanya bisa merasa puas dengan hasil akhir. Yang kedua, konflik karena persaingan, mengakui bahwa kompetisi adalah hal yang sehat, tetapi seharusnya tidak merusak persahabatan. Mereka bisa saling mendukung dan berusaha fokus pada pengembangan diri, bukan membandingkan diri secara negatif. Yang ketiga, konflik karena kesalahpahaman, membicarakan masalah tersebut secara langsung untuk meluruskan kesalahpahaman dan meminta maaf jika ada yang merasa tersakiti, serta meningkatkan cara berkomunikasi secara lebih jelas di masa depan. Yang keempat, konflik karena pembagian tugas, membagi tugas secara adil dari awal, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Jika terjadi ketidakadilan, bisa diadakan evaluasi dan diskusi untuk menegaskan komitmen setiap anggota kelompok. Yang kelima, konflik karena bullying atau perundungan. Pihak yang terlibat harus dimediasi oleh guru atau konselor, mengajak dialog tentang bahaya perundungan, serta mencari cara untuk mendukung korban agar tidak merasa sendirian dan terlindungi. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah solusi yang ditempuh mengenai konflik-konflik
dulu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berani terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Otto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk mengaku bersama guru, tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Otto. Perundungan seperti ini tidak boleh dibiarkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo itu. Indra, Nadia, Donita, dan Otto. Sehingga jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Otto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Otto? Sejak kami kelas 1 dulu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang ibu guru sebentar ya. Aku juga. Barangkali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Otto sering tidak masuk sekolah. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahat padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Otto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Otto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak, guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Otto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Otto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Otto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Otto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya, Otto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, juga aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Otto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Otto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Otto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berubah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi sehingga anak bisa berteman dengan baik.
Ada nama, kelas, diisi, dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Ibu kasih waktu mengerjakannya 5 menit ya. Oke, dari sekarang boleh dikerjakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil studi saya. 1. Menurut Anda apa penyebab pertama terjadi konflik? Yaitu penyebabnya yaitu seseorang tidak berpikir dahulu mengenai tindakan atau ucapan yang akan dilakukan sehingga dapat menyakiti hati seorang teman lainnya. Yang kedua, menurut Anda bagaimana cara menghindari konflik secara teman di lingkungan sekolah? Menurut saya menjaga ucapan dan tindakan serta berpikir terlebih dahulu agar suatu tindakan dan ucapan yang dilakukan tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, menurut Anda bagaimana cara mengatasi teman yang terlibat konflik? Cara mengatasinya yaitu mencari tahu apa penyebabnya konflik yang terjadi, setelah itu meminta bantuan kepada orang yang lebih tua untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada. Yang keempat yaitu berikan kesimpulan Anda dan tanggapan kalian mengenai video yang kalian tonton. Jadi kesimpulannya adalah setiap kita melakukan atau berucap sesuatu, sebaiknya kita harus memikir dahulu bahwa tindakan tersebut baik atau tidak, serta menyinggung atau menyakiti hati orang lain atau tidak. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan lembar kerja peserta didik yang telah saya selesaikan. Yang pertama, menurut Anda apa penyebab utama sering terjadi konflik? Menurut saya yaitu ucapan dan tindakan yang dilakukan tanpa memikirkan bahwa tindakan tersebut bisa saja menyakiti orang lain jika tidak diperhatikan. Yang kedua, menurut Anda bagaimana cara menghindari konflik sesama teman di lingkungan sekolah? Menurut saya yaitu selalu jujur agar tidak timbul fitnah atau kesalahpahaman serta menjaga lisan dan perbuatan. Yang ketiga, menurut Anda bagaimana cara mengatasi teman yang terlibat konflik? Menurut saya, mengajaknya untuk diskusi akan permasalahan yang ada dan menyelesaikannya tanpa ada keributan atau dengan kepala dingin, serta melibatkan orang yang lebih tua untuk ditanyakan saran. Dan yang terakhir, berikan kesimpulan dan tanggapan kalian mengenai video yang kalian tonton. Video tersebut menggambarkan bahwa Jono melakukan tindakan dan berkata yang buruk kepada Okto saat sudah diketahui oleh guru. Jono pun meminta maaf kepada Okto karena Jono sadar yang dia lakukan sebelumnya itu salah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jawaban
Keluar. Oke, ulang bang. Balik lagi kita dari belakang ya, dari belakang. Satu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Putra. Berdirinya saya di sini akan membacakan tentang konflik, yaitu ada dua dampak dari konflik dan tanggapannya. Dampak dari konflik itu satu, tekanan sosial, yang kedua gangguan akademis atau pekerjaan, yang ketiga penarikan diri, dan keempat perilaku merusak diri, yang kelima rendahnya rasa percaya diri, yang keenam konflik internal, yang ketujuh bullying. Tanggapannya itu satu, jagalah lisan dan perbuatan agar yang kita lakukan tidak menyakiti pihak manapun. Yang kedua, dari pihak yang bertindak buruk atau tidak baik terhadap Oto. Setelah diketahui guru, Jono pun meminta maaf terhadap Oto. Tindakan Jono berawal dari diri karena Oto lebih gede dari Jono. Yang ketiga, dari video tersebut temannya menuju ini dengan kemampuan Oto miliki, sehingga mereka menuding atau meremehkan Okto sebagai anak yang kurang kreatif. Yang keempat, kita tidak boleh memandang sebelah mata kemampuan seorang, apalagi mengejek dan mengolok-olok, karena tindakan itu mengakibatkan orang lain tersakiti. Sekian dari saya, Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.